Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawanku, sahabatku, temanku, satu rumpun, satu nusantara. Langsung aja, jadi jangan berlama-lama, oke? Seperti yang kita tahu, 3 jam yang lalu Perdana Menteri Malaysia yang ke-8 yaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan memperpanjang PKP, Perintah Kawalan Pergerakan Part ketiga. Itu semua demi kebaikan masyarakat Malaysia. Beliau cinta sama masyarakat Malaysia, makanya diperpanjang, teman-teman. Kesimpulan dari saya ya, kalian banyak berdoa, tabah dan sabar. Semuanya itu tidak akan lama ya, tidak akan kekal, hanya sementara, teman-teman. Kalau yang saya dengar ya, berita di Malaysia, case di Malaysia saat ini udah tembus 4.000 orang yang kena, dan yang sembuh juga alhamdulillah signifikan. Semoga cepat berlalu dan Malaysia normal, kalian bisa bekerja seperti semula dan sembuh semua, dan kalian bisa tolong Indonesia. Kita saling mendoakan, saling tolong menolong antara kedua negara, macam itu ya. Bagaimana di tempat saya? Ya, kalau di tempat saya macam biasa-biasa aja ya. Khususnya di tempat saya ini ya, Bandar Tangerang, bukan di Jakarta ya, Bandar Tangerang. Macam biasa-biasa, orang dengan keluar dengan seenak hati, keluar pun tak pakai mask, macam biasa. Sekarang nih, kalau saya mau melepak-lepak, mau makan di luar, di kedai-kedai bisa saja, karena kedai-kedai masih buka dengan normal. Tapi saya cinta dengan badan saya sendiri, tak mau ya, macam itu. Saya mengikuti arahan dari pemerintah ya, gitu. Oke teman-teman, tidak hanya itu, kebetulan saya ada satu berita buat kalian ya. Kita sharing-sharing antara kedua negara teman-teman ya, antara Indonesia dan Malaysia. Nih, alhamdulillahnya Bapak Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo mengeluarkan paket ya. Alhamdulillah ya. Kebetulan saya follow Instagramnya beliau. Ini dia teman-teman. Saya akan bacakan teman ya. Bansos. Bansos itu artinya bantuan sosial ya, khusus dari pemerintah pusat untuk 2.600.000 jiwa, 1,2 juta kepala keluarga di Jakarta, dan 1.600.000 jiwa, 576.000 kepala keluarga di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Nah, termasuk tempat saya ini. Sebesar 600.000 per bulan selama 3 bulan. Bantuan ini agar masyarakat mengurungkan niatnya untuk mudik. Mudik itu balik kampung ya. Supaya masyarakat tak balik kampung, dibagilah bantuan macam ini. Jadi saya akan simpulkan macam ini teman-teman ya. Nah ini. Jadi sebesar 2.600.000 jiwa ya, orang ya, itu akan dibantu 1,2 juta per keluarga ya. Kalau diringgitkan mungkin sekitar 400 ringgit ya. Satu keluarga itu dibagi sebanyak 2.600.000 untuk wilayah Jakarta ya. Dan masing-masing daerah itu macam Depok, itu Tangerang, macam tempat saya ini bantuannya makin kecil ya. Yang paling besar itu Jakarta, karena Jakarta itu kan di sana barang-barang mahal sangat ya. Semoga bantuannya tersalurkan dengan baik ya Bapak Presiden. Jangan nanti yang susah tidak dapat, yang agak kaya nanti dapat. Itu kan nanti berat sebelah. Banyak yang kejadian macam itu di sini teman-teman. Jadi yang susah sangat itu tak dapat, tapi yang agak berduit dapat. Heran loh, di mana itu akal otaknya ya? Sebenarnya bukan salah pemerintah pusatnya ya, orang-orang bawah-bawahnya itu yang tak betul tuh. Macam ini yang kejadian banyak di sini juga ya. Saya tidak akan sebutkan daerahnya. Macam ini, dari pemerintahnya dibagi 1.000 ringgit. Ini contoh ya. Nah, nanti sampai ke masyarakatnya itu tak sampai 1.000 ringgit, paling 500 ringgit, 300 ringgit. Jadi dia ini menyangkut-nyangkut deh teman-teman. Itulah. Aduh, semoga jangan macam itulah. Ini masih dalam situasi macam ini, jangan ambil kesempatan ya, mengambil hak orang lain tuh tak boleh ya kan. Aduh, kalau ada yang macam itu, biadab kau. Oh ya teman-teman, tidak hanya itu ya. Kebetulan 2 hari yang lepas atau 1 hari yang lepas saya ngereaction tentang Makcik Oku. Oku itu orang kurang upaya yang di kursi roda. Kebetulan ada teman Malaysia bagi tahu ke saya kalau Ustadz Ebit Lau datang ke rumah dia. Ya teman-teman, saya penasaran seperti apa. Nah ini ada sahabat Malaysia kirim artikel ke saya ya. Ini dia teman-teman. Ebit Leo menangis tengok video tentara pakaikan mask untuk makcik ini naik kursi roda elektrik. Pagi-pagi terus cari rumah kakak Nurani Wong. Oh, iya ya.
Kebetulan ada teman Malaysia bagi tahu ke saya kalau makcik ini ya, dia itu mualaf ya, dulunya non Islam, sekarang udah masuk Islam. Alhamdulillah ya. Oke, pantasan nama belakangnya itu Wong ya. Tengok ada adik muda yang baik nak pergi rumah makcik ini, tapi dia tak nak buka pintu. Bila saya sampai buka mas, dia menangis. Dia kata Ustadz Cina penceramah TV. Ebit Leu, saya selalu doa menangis nak jumpa Ustadz. Saya tak pandai Islam nak berdakwah macam Ustadz. Saya tak pandai Islam nak berdakwah macam Ustadz. Gimana ya? Pas tuh. Terus rasa sebab sangat. Kakak ini meluahkan segala kisah hidupnya, menangus semua yang ada di situ. Menangis apa menangus? Oke, next. Dia cerita dari kecil sampai sekarang. Sekarang kerja jual kacang-kacang sikit tepi jalan. Sekarang tak jual sebab PKP. Dengan kursi roda elektrik itu dia kesana sini, kesana kesini, kesana sini, cari rezeki. Allahu Akbar. Sikit pun tak mengharapkan siapa. Rumah tuh dia kumpul duit beli sendiri. Masya Allah, dia beli rumah duit kumpul sendiri. Wow, luar biasa ya. Tuh, kita patut bersyukur sini teman-teman ya. Kita masih dikasih kesehatan, dikasih badan utuh, masih sehat jasmani kita ya. Kadang-kadang kita ngeluh, sakit sedikit ngeluh, sakit kepala sedikit ngeluh. Aduh. Padahal di luar sana banyak yang susah ya. Banyak yang kekurangan. Beliau bersyukur aja. Kita nih, saya juga nih kadang-kadang ngeluh. Wah, tak ada duit nih, tak ada apa-apa nih, mengeluh. Ya Allah, jangan sampai itu ya, hilangkan ya Allah. Oke. Beli sendiri ya. Terkejut mendengarnya, menangis mendengarnya. Dari mula kakak ini menangis, tanya pasal Islam, dia betul-betul kenal saya. Dulu berisi sikit katanya, saya tak pandai mengaji. Alhamdulillah ya Allah. Kadang tahajud susah nak bangun, berwudu. Beliau peluk Islam umur 20. Wow, udah lama banget ya, berarti dari muda dia. Saya beri belanja pada dia. Dia tolak pemberian orang awalnya, tapi bila saya kata hadiah kena ambil. Dia ambil banyak kucing dan ampun, saya dari baca artikel ini sedih sekali teman-teman. Ustadz Ebit Lau bagi duit ke dia, tapi dia tak mengambil. Karena menurut dia tidak perlu dikasihi. Karena dia nak usaha sendiri. Tipe-tipe makcik ini bagus sekali. Dia tidak mengharap belas kasih dari orang lain, tapi bila dikasih hadiah, dia terima. Bagus nih makcik ini. Salut sekali teman-teman ya. Dari artikel ini, aduh, bikin menyayat hati teman-teman ya. Dia ambil banyak kucing, dia jaga beri makan, Masya Allah. Insya Allah makcik ini ahli surga. Kita doakan teman-teman ya. Katanya doa ini ajaib dapat jumpa Ustadz. Berulang dia kata happy dapat jumpa saya. Cita-citanya yang lain sangat besar nak jumpa mak. Dah 14 tahun tak jumpa, Masya Allah. Dia asik menangis rindu mak, tapi takut. Insya Allah saya akan bantu. Mohon doa semua ya. Saya minta beliau doakan saya. 3 doa saya minta dia tolong doakan saya. Saya ada ambil nomor adiknya di Singapura untuk dapatkan nomor emaknya. Insya Allah akan ziarah maknya nanti dan bawa akak ini, doakan ya, Ebitlah saudaraku. Oh, jadi emak dia di Singapura. Saya dapat berita kalau dia orang Singapura teman-teman ya, tapi tinggalnya di Malaysia. Ya Allah, ya Allah. Ini artikelnya menyentuh ya teman-teman, menyentuh sekali ya. Ya Allah, ternyata ibunya masih ada. Kenapa bisa berpisah? Entah kenapa. Oh ya, kebetulan ada yang kirim video juga teman-teman. Oke, kita tengok seperti apa ya. Oke lah, sudah play aja. 1, 2, 3 play. Nampak muka, kenal tak? Kenal. Oh, ini nih videonya. Dia Si Maci itu. Rindu kat mak. Dia duduk mana? Mak dekat mana? Masya Allah. Ini rumahnya ya, rumah Maci ya.
Oh, itu kucing-kucingnya tuh. Kakak selalu dengan ceramah saya. Wah, pelan kali videonya. Ini tidak ada yang fullnya ke videonya. Bukan pelan ya, laju kali maksudnya. So, tapi tadi udah dijelaskan di tadi artikel tadi ya, bukan artikel ya, mungkin itu status dari Ebit Liao ya. Ya Allah, patut bersyukur teman-teman ya, kita semua ya. Oh ya teman-teman, tidak hanya itu teman-teman ya, kebetulan ada sahabat Malaysia kirim sebuah video ke saya ya. Ini dia, tajuk dia adalah Ustadz Ebit Liao, sebab masa cakap ramai Ustadz kutuk saya di belakang. Saya tak kacau. Obit sebab. Oh, sebab itu nangis ya. Ramai Ustadz kutuk saya dari belakang. Ustadz kutuk dari belakang. Masa sih? Ada pula yang tak suka ya. Masya Allah. Oke, kita tengok seperti apa videonya teman-teman ya. Oke, langsung kita belajar 1, 2, 3, play. Saya selalu tengok orang kata saya kat belakang. Walaupun grup-grup ustaz-ustaz, alim ulama ni dalam grup kutuk saya ramai-ramai. Saya tahu semua sekali, saya baca. Tapi saya pun tak mau balas-balas. Saya pun tak nak gaduh dengan siapa-siapa. Oh. Saya doa mereka dapat kebaikan hidayah. Betul, saya patut Ustaz. tak cerita saya tersebut. Moga Allah maafkan saya. Jadi bila benda-benda macam tu saya terbaca, saya tahu ulang-ulang kali orang kata saya hari update status sana sini. Saya tak kacau hidup dia. Saya tak kacau pun hidup dia. Iya. TV wow, terajun. Penting tak anak orang Islam ni menjadi pemimpin-pemimpin? Penting. Supaya mereka boleh ajak manusia kenal Tuhan, kenal Allah. Supaya mereka boleh tunjuk akhlak Islam. Penting. Penting. Tujuan tunjuk akhlak Islam. Bukan nak tunjuk hebatnya kita sebagai pemimpin, nak tunjuk hebatnya kita sebagai orang kaya, tak. Tapi nak tunjuk akhlak Islam. Jadi penting. Urusan hati malam-malam nangis. Hati ni memang berubah-ubah. Kadang sombong, kadang orang puji kita lupa diri. Nangis ke Allah. Nangis. Ya Allah tolong maafkan saya. Bersihkan hati saya ya Allah. Saya terkesan dengan pujian orang, saya rasa mulia. Orang keji saya rasa sedih. Ya Allah maafkanlah saya. Kenapa hati saya menjadi begini lemah ya Allah? Kau lah Tuhan saya. Tolong betulkan hati saya, bersihkan, sucikan hati saya. Nangis pada Allah. Nangis pada Allah. Malam-malam nangis pada Allah. Malam-malam nangis pada Allah. Malam nangis, ya Allah bersihkan hati saya. Maafkan saya ya Allah. Ampun dosa saya. Usaha habis-habisan. Tapi malam-malam nangis pada Allah. Usaha. Guna segala apa yang kebolehan, nikmat yang Allah beri pada kita. Kita tolong orang lain. Penting jadi berjaya. Penting jadi pemimpin. Penting jadi kaya. Penting. Tapi setelah kita kaya, jangan pandang rendah pada orang miskin. Tengok orang miskin sayang. Sebab doa dia Allah terima saya. Selalu tengok orang miskin, mungkin sebab doa pakcik ni hidup saya berkat. Ni doa mak saya, doa mak saya. Saya selalu fikir kalau saya dapat apa-apa nikmat, ni mesti doa mak saya. Ni mesti doa mak saya. Baru ni bila saya pergi hospital Serdang, mak saya sakit kat sana. Jumpa Datuk Dr. Arif kan, yang ubat mak saya dulu, dan seorang lagi pengarah yang hebat. Saya sampai-sampai, saya masuk, saya nangis. Saya teringat dulu saya kelang kabut nak tengok mak saya. Saya tak sempat berbual dengan mak saya saat akhir dia. Masa saya masuk hospital tu saya nangis. Baru saya bila masuk lagi baru semalam kemarin, saya masuk situ saya nangis. Sebab kat situ mak saya pergi meninggal dunia. Saya tak sempat cakap-cakap dengan dia. Saya rindu mak saya. Saya rindu suara dia. Saya sayangkan. Saya percaya kalau ada apa-apa kebaikan yang saya dapat buat sekarang, ini semua doa mak saya. Hanya Allah yang balas kebaikan doa mak saya buat saya. Saya kalau sedih orang kata kekeji, saya ni sedih juga. Bila saya sedih ubat saya nangis. Nangis pada Allah. Betul. Dan bila saya sedih, saya kata ya Allah, kalau ada pahala untuk sabar ini, saya hadiahkan untuk mak saya. Saya hadiahkan untuk mak saya. Saya hadiahkan untuk mak saya. Kalau ada pahala untuk sabar ini, saya hadiahkan untuk mak saya. Saya hadiahkan untuk mak saya. Saya selalu tengok orang kata saya kat belakang. Walaupun grup-grup ustaz-ustaz, alim ulama ni dalam grup kutuk saya ramai-ramai. Saya tahu semua sekali, saya baca. Tapi saya pun tak mau balas-balas. Saya pun tak nak gaduh dengan siapa-siapa. Saya doa mereka dapat kebaikan hidayah. Ya, saya patut tak cerita saya tersebut. Salat Ustaz. Allah maafkan saya. Jadi bila benda-benda macam tu saya terbaca, saya tahu ulang-ulang kali orang kata saya hari update status sana sini. Saya tak kacau hidup dia. Saya tak kacau pun hidup dia. Saya tak pernah sentuh hidup dia. Saya tak sebut nama dia. Saya tak pernah keji dia.
Saya tak pernah hina dia. Saya tak pernah minta apa-apa kat dia. Sesin pun saya tak minta kat dia. Satu apa pun dia orang tak didik saya. Yang didik saya ustaz-ustaz, cikgu-cikgu saya dulu. Mereka dah meninggal dalam kubur. Saya tengah malam dengar seorang cikgu saya dah meninggal. Saya tak kenal dia. Tengah malam saya dengar ada orang tengah nangis kat Masjid Seri Petaling tu. Ada orang nangis. Saya pergi kat situ. Dulu, bukan yang baru ni, dulu. Saya tak pergi Masjid Seri Petaling baru ni, masa Covid ni saya tak pergi. Ramai ingat saya pergi. Ustaz dah buat saringan, saya tak pergi. Biasa saya pergi dulu. Sekali masa saya pergi, ada seorang tengah nangis doa. Tahu apa dia doa? Ya Allah, jagakanlah Habib Liu ni, Liu Yun Pao, Linda Liu. Dia doakan keluarga saya seorang-seorang. Siapa pula doa aku tengah malam ni? Saya tengah mengantuk, hilang mengantuk. Saya tengok-tengok, di antara salah seorang cikgu saya yang saya dah tak jumpa lebih 10 tahun. Dia nangis untuk saya. Dia nangis untuk mak saya. Dia nangis untuk ayah saya. Dia menangis untuk keluarga saya. Tengah malam dia nangis untuk saya. Itulah Ustaz Alim Ulama yang sebenar. Tengah malam nangis untuk umat. Nangis untuk orang jahat. Nangis untuk penzina. Nangis untuk orang tepi jalan. Nangis untuk orang jauh pada Allah. Nangis untuk orang bukan Islam. Doa, Ya Allah, jangan marah mereka, beri mereka hidayah. Ya Allah, fahamkan mereka. Ya Allah, fahamkan mereka, beri mereka hidayah. Tengok orang jahat, Ya Allah, jangan marah mereka, beri mereka hidayah. Ya Allah, kesiankan Habib Liu ni, beri dia hidayah, bimbing pimpin dia. Malam-malam nangis, siang dia pegang saya. Habib, ni ada salah sikit Habib, betulkan sikit. Dia telah banyak buat baik kat saya, dia tegur saya sikit. Dia tegur saya sikit, sikit dia tegur. Sekarang berbeza. Banyak ustaz-ustaz alim ulama, mereka keji kita kat belakang. Cakap kat belakang, hina kat belakang. Cakap bukan belakang, depan juga kat Facebook, kat Instagram. Bukan baru ni, dah lama dah. Banyak kali dah, setiap kali update. Saya banyak juga kadang-kadang pergi mana tempat tiba kena halau. Yang halau pun ustaz juga halau kan? Halau pada masjid. Tiga tempat saya pergi, ada kena halau. Saya pergi berdakwah free, masa free. Lepas tu saya, kalau ni saya kadang saya ada charge supaya mereka urus sikit surat untuk saya. Kalau saya bagi free, saya dah kena halau. Bukan dulu-dulu kena halau ke masjid. Saya bukan cakap apa-apa. Saya tak sentuh hal-hal semasa, nak sentuh orang. Tak, saya bukan orang macam tu. Saya tak suka nak sentuh hal peribadi orang. Ni bukan saya. Tapi tahu tak apa jadi? Orang halau, orang keji. Tahu tak apa saya nak beritahu tuan-tuan sekalian? Sedih kan? Orang sekarang patutnya, ramai alim ulama yang baik-baik, yang soleh, yang sangat saya hormati, membuat saya semakin cinta sayang pada Islam. Tapi ada juga alim ulama yang baik-baik, yang belajar jauh-jauh. Dia jadi macam, dia penat agaknya belajar jauh-jauh. Penat belajar jauh-jauh. Lepas tu tengok tiba Cina mana pula ni agaknya. Tapi macam tu, keji kat belakang, cakap bukan-bukan. Saya macam pada dulu lagi. Saya tak kacau hidup dia, tak sentuh hidup dia. Saya tak susahkan dia. Saya tak minta sesuap nasib pun kat dia. Saya pun tak ada kacau hidup dia, tak pernah keji dalam ceramah saya tentang dia. Saya cuma berkongsi kebaikan. Ni kan dunia Instagram, Facebook. Saya memang saja banyak-banyakkan baik-baik. Sebab anak-anak saya pun ada Facebook, Instagram. Saya nak dia tengok benda baik-baik. Saya nak banjirkan benda baik-baik dalam Facebook, Instagram ni. Saya nak anak-anak saya tengok. Kalau tak, anak-anak kita sayang orang Korea. Tak salah sayang orang Korea. Dulu kita mak-mak sayang orang Hindustan. Tak salah tengok Hindustan sikit, tak salah. Tahu tak apa yang salah? Salah bila tak ada orang tengok Hindustan. Sekarang anak-anak Korea, sekarang ikut setengah-setengah, bukan semua sikit-sikit terikut-ikut. Jadi kita nak marah orang Korea? Tak. Dia banyak kebaikan yang boleh kita belajar. Tapi tahu tak apa yang kita ni? Kita orang Islam kena banyakkan contoh-contoh yang baik. Meninggalkan contoh-contoh yang baik. Itu abang kakak. Apa tu dakwah? Dakwah ni, kita dakwah manusia tak nak agama, datang dekat pada agama. Itu dakwah. Malam nangis, Ya Allah, mereka tak tahu, tak faham, beri mereka hidayah. Ya Allah, mereka tak faham, tak tahu, beri mereka hidayah. Ya Allah, mereka tak faham, tak tahu, beri mereka hidayah. Ya Allah, mereka tak faham, tak tahu, beri mereka hidayah. Ya Allah, mereka tak faham, tak tahu, beri mereka hidayah. Saya kakak abang, saya kalau dakwah dekat, saya jenis tak takut kalau buat dakwah ni. Tapi dengan alim ulama, ustaz-ustaz, cikgu-cikgu ni, saya ada rasa, memang saya tahu. Oh, azan teman-teman. Jap teman-teman ya. Kita itu azan. Tak elok ya. Dari pembelajaran semua ini ya teman-teman ya, yang bisa kita ambil adalah walaupun orang jahat ke kita, kita tak perlu membalas dengan kejahatan pula. Macam kalian, misalkan ada netizen ya yang mengecam kalian, negara kalian, kalian jangan balas pula dengan kejahatan. Balas dengan kelembutan. Insya Allah ya, seperti batu aja nih, seperti batu, kalau selalu ditetesin air pasti akan bolong ya. Macam itu hati manusia.
Sedangkan batu bisa bolong, apalagi hati manusia, macam itu. Dan saya heran, masih ada aja ustadz yang iri hati ya. Padahal mereka panutan seluruh umat ya. Kenapa mereka mengajarkan tak betul ya kan? Iri hati, dengki itu. Setiap kali mereka ceramah pasti mengeluarkan kata-kata jangan iri, jangan dengki. Tapi apa yang mereka perbuat? Allah, akhir zaman itu macam-macam ya. Saya akan ceritakan sedikit cerita teman ya. Ini cerita ya. Jadi masa zaman dahulu ada seorang pakcik sama budaknya nak pergi ke suatu daerah atau wilayah ya, bawa unta. Mereka lewatlah di banyak keramaian orang. Ada yang cakap orang itu, kenapa punya unta tak dipakai ya, tidak ditunggangi. Nah, lepas itu budaknya naik ke unta, lewat lagi di keramaian orang. Ada orang cakap, budak ini durhaka, masa ayahnya suruh jalan, budaknya naik unta. Nah, langsung tukarlah. Jadi si bapaknya yang naik unta. Ada yang cakap lagi kan, wah, bapak tidak itu tahu diri, masa budaknya suruh jalan, bapaknya naik unta. Nah, lepas itu dua-duanya naik, ya kan? Langsung ada yang cakap, wah, mereka itu tak kasihan sama unta, masa dua orang naik unta kan? Gitu. Ada, jadi manusia sekarang itu tidak ada yang betul. Apa yang di mata manusia sekarang tidak betul. Kita berbuat baik pun dianggap salah. Ya, Masya Allah, sangat disayangkan ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video dari saya. Tapi intinya semuanya dapat kita petik ya, bukan hanya video reaction. Banyak ilmu yang saya dapat petik di sini ya tentang Ustadz Ebit ini ya. Cukup luar biasa. Dan tadi tentang makcik-makcik itu, aduh, banyak ilmu yang saya dapat petik di sini.